Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita bisa bertemu kembali pada kali ini. Firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 sampai 34 dengan tema pentingnya kebangkitan Kristus. Saya akan membaca ayat yang ke-12 sampai yang ke-15 saja. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Saudara, dalam kekristenan, kebangkitan Kristus adalah sesuatu yang sangat penting. Dan kebangkitan Kristus itu menjadi pusat, dasar, fondasi bagi iman Kristen. Paulus berkata kepada setiap kita, jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan para rasul. Sia-sialah iman pengharapan kita. Dan manusia masih hidup di dalam dosa. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Alkitab dengan sangat jelas mengatakan kepada kita bahwa Kristus sudah bangkit dari kematian. Dan itu adalah benar dan absolut. Nah, waktu kita melihat kebangkitan Kristus adalah sebuah fakta kebenaran, maka memberikan kepada kita beberapa manfaat yang sangat penting. Yang pertama adalah membebaskan manusia dari belenggu dosa. Kebangkitan Kristus memberikan kebebasan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, untuk kita bebas dari belenggu dosa. Karena kita sudah dibebaskan, kita memiliki sebuah anugerah untuk hidup sebagaimana yang Kristus mau. Yang kedua, manfaatnya adalah memberikan kemenangan dalam hidup. Secara hidup kita di dunia ada banyak pergumulan, tantangan, kesulitan, badai, dan segala pergumulan yang ada. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kebangkitan Yesus Kristus memberikan kemenangan bagi kita dalam menjalani hidup ini. Manfaat yang ketiga adalah memberikan pengharapan yang kekal kepada setiap kita. Waktu kita melihat Kristus bangkit dari kematian, dan kemudian Dia terangkat ke surga, maka Yesus berjanji akan datang kembali untuk kali yang kedua. Itu adalah sebuah pengharapan yang diberikan kepada setiap kita, bahwa kita akan menerima jaminan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Dan pengharapan itulah pengharapan yang memberikan kita sebuah kepastian, sebuah jaminan yang sungguh akan kita nikmati waktu kita berjumpa dengan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus bukan saja memberikan manfaat, tapi kebangkitan Kristus juga menuntut setiap kita yang menjadi anak-anaknya. Yang pertama, supaya kita hidup dalam kebenaran Allah. Karena kita sebagai orang sudah dimerdekakan, kita sebagai orang sudah ditebus, maka kita harus hidup di dalam kebenaran. Dan kiranya kebenaran itulah yang memampukan kita untuk hidup di bawah kasih karunia Kristus. Yang kedua adalah hidup dalam keteguhan iman. Hidup ada banyak sekali kesulitan, pergumulan, badai, dan tantangan di dalam hidup kita. Tapi kita bersyukur bahwa kebangkitan Kristus juga mengajarkan kepada kita untuk hidup di dalam keteguhan iman kita. Jangan khawatir dengan segala kesulitan. Jangan menyerah dengan segala penderitaan dan kesusahan. Bila kita terus memiliki iman untuk berserah
dan bersandar kepada Kristus. Dan yang ketiga adalah hidup dalam menyenangkan Allah. Menyenangkan Allah berarti kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita mau hidup seturut dengan firman Allah. Kita mau hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Maka disitulah kita menyenangkan Allah. Bagaimana hidup kita memuliakan nama Tuhan. Hidup kita bisa memberkati orang lain. Dan hidup kita boleh sungguh menjadi alat untuk orang lain bisa melihat bahwa hidup kita ini adalah surat-surat Kristus yang layak dibaca oleh orang lain. Kiranya ini menjadi berkat bagi setiap kita dan membawa hidup kita mengalami kemenangan di dalam Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk perenungan firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Tuhan, ajar kami untuk boleh hidup penuh pengharapan di dalam Kristus. Dan biarlah kami juga hidup mau sungguh memuliakan nama Tuhan, menyenangkan Tuhan, hidup di dalam kebenaran, dan kami boleh sungguh teguh di dalam Kristus. Di tengah tantangan dan kesulitan ini, ajar kami untuk terus boleh bersandar dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.